Bayangkan, seorang pria tampan, cerdas, penuh karisma, bahkan sering membantu orang lain. Namun, di balik senyumnya tersimpan jiwa yang kejam, dingin, dan haus darah. Inilah kisah Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling terkenal di abad ke-20. Sosok yang membuktikan bahwa penampilan bisa menipu dan kebaikan bisa menjadi topeng dari sebuah kejahatan yang mengerikan. Kita beralih ke profil Ted Bundy. Ted Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Sejak kecil, hidupnya penuh misteri. Ia dibesarkan oleh kakek neneknya, sementara ibunya ia panggil sebagai kakak. Identitas ayahnya pun tidak jelas. Kebohongan tentang keluarganya membuat Bundy tumbuh dengan luka batin yang dalam. Di sekolah, Bundy dikenal cerdas, namun introvert. Ia sulit bergaul, tapi diam-diam punya obsesi terhadap pornografi yang ekstrim. Obsesi inilah yang perlahan membentuk sisi gelap dalam dirinya. Di universitas, Bundy dikenal tampan, rapi, dan sopan. Banyak wanita terpikat oleh pesonanya. Ia kuliah hukum, aktif di politik, bahkan bekerja membantu partai politik. Sekilas hidupnya sempurna. Namun di balik itu, Bundy mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia suka mencuri, memata-matai wanita, dan menguntil mereka. Kekecewaan terbesar dalam hidupnya muncul saat kekasihnya Stephanie Brooks memutuskan hubungan. Bundy merasa hancur, dan dendam itulah yang menjadi bahan bakar awal serangkaian pembunuhan mengerikan. Tahun 1974 menjadi awal dari mimpi buruk. Korban pertamanya yaitu Johnny Lance, mahasiswa di Seattle, ditemukan dalam keadaan parah di kamar kosnya. Dia masih hidup, tapi mengalami kerusakan permanen di otak akibat dipukul benda tumpul. Beberapa bulan kemudian, gadis-gadis muda mulai menghilang satu persatu. Pola yang sama terjadi. Korban adalah perempuan muda, berambut panjang dengan belahan tengah. Ciri-ciri ini sangat mirip dengan mantan pacarnya, yaitu Stephanie. Bundy menggunakan kecerdasannya untuk menjebak korban. Ia sering berpura-pura cedera dengan gips atau tongkat, lalu meminta bantuan wanita muda untuk membawakan barang ke mobilnya. Begitu korban lengah, ia menyerang. Beberapa kali, Bundy juga menyamar sebagai polisi atau pegawai pemerintah. Ini membuatnya dipercaya, padahal di balik itu, ia sedang merencanakan pembunuhan. Dalam kurun waktu 1974 sampai 1978, Bundy diyakini telah menculik, memperkosa, dan membunuh lebih dari 30 wanita. Jumlah pastinya tidak pernah diketahui. Bahkan Bundy sendiri memberi pengakuan yang beragam. Yang membuat kasus ini makin mengerikan adalah fakta bahwa Bundy sering kembali ke lokasi mayat korbannya. Ia melakukan nekrofilia. Yang nggak tahu nekrofilia, ini dibaca. Sebuah perilaku menyimpang yang memperlihatkan sisi gelap terdalam dirinya. Tahun 1975, Bundy akhirnya ditangkap polisi di Utah setelah mobil Beetle miliknya diperiksa. Dalam mobil ditemukan borgol, linggis, dan topeng, semua alat yang mengarah pada kejahatan. Namun, Bundy selalu berhasil memanipulasi pengadilan dengan wajah tenang dan kepandaian bicara. Ia sering meyakinkan hakim maupun juri bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan, ada saksi yang ragu karena Bundy terlihat terlalu baik untuk menjadi seorang pembunuh. Bundy bukan hanya cerdas, tapi juga nekat. Pada tahun 1977, ia berhasil kabur dari tahanan 2 kali. Pertama, ia meloncat dari jendela perpustakaan pengadilan saat sedang membela diri di sidang. Ia buron selama 6 hari. Beberapa bulan kemudian, ia melarikan diri lagi, kali ini melalui ventilasi di atap penjara. Bundy berhasil melarikan diri sejauh ribuan kilometer ke Florida, dan disinilah ia melakukan pembunuhan yang paling sadisnya.
Januari 1978, Bundy masuk ke asrama mahasiswi Psi Omega di Florida State University. Dalam satu malam, ia menyerang 4 gadis muda. 2 diantaranya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Sementara 2 lainnya selamat tapi mengalami luka parah. Beberapa hari kemudian, Bundy kembali membunuh gadis berusia 12 tahun bernama Kimberly Leitch. Tindakannya ia membuat publik marah besar dan polisi bertekad menangkapnya. Bundy akhirnya ditangkap kembali pada 15 Februari 1978. Kali ini, bukti yang ada sangat kuat. Sidang pengadilannya menjadi fenomena nasional karena disiarkan langsung di televisi. Bundy bahkan bertindak sebagai pengacara sendiri sampai mencoba memanipulasi juri dengan kepintarannya. Namun, semua berakhir ketika bukti gigitan gigi Bundy pada salah satu korban cocok dengan catatan giginya. Itu menjadi kunci utama vonisnya. Tanggal 24 Januari 1989, Ted Bundy dieksekusi dengan kursi listrik di Florida State Prison. Ribuan orang berkumpul di luar penjara, bersorak dan bertepuk tangan saat eksekusi diumumkan. Bagi sebagian orang, itu adalah keadilan. Namun bagi dunia, kisah Bundy tetap menjadi peringatan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang ramah dan senyuman yang menenangkan. Ted Bundy bukan hanya pembunuh berantai, ia adalah simbol kegelapan dalam diri manusia. Sosok yang menunjukkan bahwa monster sejati terkadang berwujud seperti manusia biasa. Dan pertanyaan terbesar yang masih tertinggal hingga kini adalah, berapa sebenarnya jumlah korban yang tidak pernah ditemukan? Hanya Bundy dan Tuhan yang tahu.